Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini Trihasuti SPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Saya mengikuti apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025 mengusung tentang penguatan literasi. Tema yang saya angkat adalah menghidupkan literasi melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang bermakna dan berseni. Menjadi guru bahasa Indonesia bukan sekedar mengajarkan kaidah berbahasa dan struktur kalimat, tetapi juga menyalakan api literasi di hati peserta didik. Sejak awal mengajar, saya menyadari bahwa pembelajaran bahasa tidak akan bermakna jika tidak menyentuh kehidupan dan jiwa siswa. Kondisi siswa jauh dari bayangan ideal. Minat baca siswa sangat rendah dan kegiatan literasi sering dianggap sebagai tugas tambahan yang membosankan. Hal ini disebabkan karena kondisi sekarang banyak siswa yang terpapar oleh tingginya kemajuan teknologi seperti gawai yang nantinya akan mempengaruhi pola kebiasaan siswa yang menginginkan segala sesuatu serba cepat dan instan. Saya menjadi guru sejak tahun 1997 di SMP Eka Karya Teluk Betung, Bandar Lampung. Hingga saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selama kurang lebih 28 tahun menjadi guru, banyak suka maupun duka yang telah saya lalui. Adapun karya-karya yang telah saya hasilkan baik dalam bentuk buku maupun karya film, karya-karya tersebut meliputi kumpulan kisah awal menjadi guru tahun 2021, antologi puisi HUT PGRI tingkat nasional tahun 2021, kumpulan puisi Sang Guru Pembimbing tahun 2023, kumpulan cerpen tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan karya saya di dalam dunia perfilman Indonesia, film Tari Kematian tahun 2022, film Diweh tahun 2023, film anak-anak Kardus Itu Rumahku tahun 2023, film Mencadin Dendam Pocong tahun 2024. Adapun prestasi yang telah saya raih, saya masuk 10 besar finalis pembacaan puisi humor tingkat regional Sumatera, juara 2 lomba pantun sekota Pangkal Pinang tahun 2008, juara harapan 1 bercerita berbahasa daerah, 10 besar tingkat nasional yang diselenggarakan oleh FGLSN di Jakarta, membaca buku cerita anak tahun 2021, 10 besar FGLSN tingkat nasional dalam Gema Nusantara Berpuisi tahun 2022, dan juara 3 baca puisi HUT PGRI tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelajaran bahasa Indonesia bukan hanya sekedar teori di kelas. Bahasa Indonesia meliputi membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Materi yang diajarkan bukan hanya sekedar teori saja, tetapi menjadi bekal bagi siswa dalam hidup ke depannya. Tantangan utama dalam praktik ini adalah menghidupkan kembali semangat literasi di kalangan siswa yang sudah terbiasa dengan hiburan instan dari dunia digital. Mereka cenderung kurang sabar dalam membaca teks panjang, mereka enggan menulis refleksi, dan bahkan kurang percaya diri untuk menghasilkan karya sendiri.
Tantangan lainnya adalah bagaimana menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia relevan dengan kehidupan mereka agar tidak terasa membosankan. Dalam pelaksanaan program menghidupkan literasi melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang bermakna dan berseni, berbagai pihak turut berperan aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain, guru bahasa Indonesia sebagai pelaksana utama kegiatan, siswa, kepala sekolah, rekan guru dan tim literasi sekolah, pustakawan dan pengelola perpustakaan, orang tua atau wali siswa, dan komunitas literasi dan dunia industri kreatif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghadirkan kegiatan literasi yang kontekstual dan menyenangkan di setiap pertemuan. Siswa tidak hanya diminta memahami teks, tetapi juga memproduksi karya berdasarkan pengalaman dan imajinasinya sendiri. Saya juga menampilkan karya saya sendiri, baik dalam bentuk buku, film, maupun naskah drama, untuk menunjukkan bahwa menulis bisa menjadi sarana ekspresi diri yang bernilai seni. Saya juga selalu mendorong siswa untuk ikut berpartisipasi dalam ajang lomba, seperti lomba membaca puisi, cipta puisi, pidato, orasi, lomba debat bahasa Indonesia, dan pembuatan film pendek. Saya meluangkan waktu untuk bisa membimbing dan melatih siswa sehingga mendapatkan juara pada kompetensi yang mereka ikuti. Saya juga membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti LDBI, baca puisi, pidato, orasi, dan mendongeng. Saya juga mengintegrasikan program literasi harian dengan meminta siswa untuk membaca buku non-teks pelajaran minimal beberapa halaman setiap minggu. Mereka kemudian menuliskan refleksi atau resensi sederhana sebagai bentuk apresiasi terhadap bacaan tersebut. Dari serangkaian langkah yang telah dilakukan, memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi siswa maupun bagi lingkungan sekolah. Siswa yang sebelumnya pasif dan kurang tertarik pada kegiatan literasi mulai menunjukkan perubahan perilaku. Mereka menjadi lebih antusias dalam membaca dan menulis, serta lebih percaya diri untuk menampilkan karya mereka di depan teman-teman sekelas. Kegiatan membaca buku, menulis resensi, hingga membuat karya sastra mulai menjadi kebiasaan baru yang menyenangkan bagi sebagian besar siswa. Hasil dari pembelajaran yang bermakna dan berseni ini juga terlihat dari meningkatnya partisipasi siswa dalam berbagai ajang literasi seperti lomba menulis, membaca puisi, dan debat bahasa Indonesia. Beberapa siswa bahkan berhasil meraih prestasi di tingkat sekolah maupun di tingkat nasional. Lebih dari sekedar penghargaan, yang paling berharga adalah tumbuhnya kesadaran bahwa literasi bukan tugas sekolah semata, melainkan bagian dari pengembangan diri dan karakter. Demikianlah video praktik baik dengan tema menghidupkan literasi melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang bermakna dan berseni. Semoga menjadi inspirasi untuk tetap menyalakan api literasi. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.